Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram dimanapun berada, yang kami hormati para jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah terus menerus memberikan kepada kita kenikmatan. Dari satu nikmat ke nikmat berikutnya, nikmat yang satu ditambah lagi dengan nikmat yang lain, dan itu tidak pernah putus. Saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya Pak Jilham terputus dari nikmat Allah, berarti dia tidak bisa ke sini, ya, tidak bisa melaksanakan ibadah, atau mungkin kalau misalnya nyawanya dicabut, maka dia sudah tidak ada lagi di masjid ini. Ini contoh. Tetapi kita masih diberikan nikmat, terus nikmat ini datang dan hadir dalam kehidupan manusia. Termasuk kita bisa melaksanakan kegiatan subuh, kemudian kajian subuh dan i'tikaf di tempat yang mulia ini. Semua itu karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah mata Allah bahwasanya segala kenikmatan yang kita peroleh dari Allah itu ada pertanggungjawabannya kelak. Kalau toh saat ini kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak diminta tagihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bayangkan misalnya, mohon maaf saya sebut, kalau seperti PLN misalnya, atau penyedia jasa yang lainnya, begitu habis dia minta bayaran. Kalau Allah minta bayaran seperti itu, nggak jadi, ya, itu nggak akan bisa kita bayar, ya. Apalagi kalau beliau ini berapa mobil dicat, berapa mobil diservis, bayar. Kalau Allah minta bayar, ya kita nggak bisa bayar, ya. Ini artinya Allah begitu banyak memberikan kenikmatan, maka mudah-mudahan sebelum pertanggungjawabannya di hadapan Allah, kita sudah menyiapkan, kita sudah memakai dan menggunakan kenikmatan ini sesuai peruntukannya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah lancar, mudah, dan yang paling penting adalah kita selamat di dalam pertanggungjawabannya nanti. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian ini, terlebih dahulu Tiang akan membacakan ayat yang akan menjadi kajian tafsir kita. Pagi hari ini kita akan mengkaji surat Al-Hajj, ayat yang ke-15 dan ke-16, tetapi saya akan tambah bacaannya nanti sampai ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yadhunnu an lan
فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwasanya supaya kita tidak lepas pemahaman kita dari ayat ini, kita akan menjelaskan korelasi atau hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah, kalau kita melihat ayat yang sebelumnya masih berbicara tentang bagaimana sikap orang-orang musyrik, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang sama di ayat yang akan kita baca saat ini, Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara pandang mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yadhunnu an la yansuruhu Allah, man kana yadhunnu an la yansurahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang berpikir atau berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin memberikan pertolongan kepada Rasulnya baik di dunia maupun di akhirat. Lihat cara pandang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang ingkar kepada nabinya, yang ingkar kepada kitab Allah. Mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mungkin menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini persangkaan yang tidak tepat. Persangkaan yang jelas-jelas tidak baik dan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Bukankah di ayat-ayat yang lain disebutkan in tansurullaha yansurkum? Kalau engkau menolong Allah, maka Allah pasti menolong kita semua. Ya. Dalam konteks ini semua para nabi Allah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran tauhid, menyebarkan agama. Maka ini adalah bentuk pertolongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menolong Allah, menolong agama Allah, maka pasti dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirat Allah, ayat ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk benar-benar bisa mengkhidmahkan diri kita, menjadikan diri kita ini benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana kita menghambakan diri kita kepada Allah, maka yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Pertanyaannya kepada Allah, apa ya Allah harus ditolong? Kan begitu? Allah itu kan maha sempurna. Kepada Allah, menolong Allah bukan seperti menolong manusia. Ingat, menolong Allah itu bukan berarti kita memberikan sesuatu untuk Allah sesajenan, atau misalnya sama seperti kita berkorban. Ya, apakah memang korban itu kebutuhan Allah? Daging-dagingnya untuk Allah? Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan membantu Allah di sini adalah bagaimana kita sebagai hambanya
istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita menolong Allah. Maka hadirin Allah, bila mana kita membantu Allah dalam artian kita menegakkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Lihat di dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Allah sebagai Tuhanku, kemudian mereka benar-benar berjalan di jalan itu secara istiqamah, dia lakukan itu secara tulus ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada siapapun jua, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat yang akan menemani kita, membersamai kita, menjaga kita. Lihat kepada Allah, kalau memang orientasi kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, maka yakin Allah yang akan menjamin diri kita, Allah yang akan menjaga kita. Inilah yang sulit dalam kehidupan manusia, Allah. Bagaimana menjadikan Allah segalanya, bagaimana kita pasrah kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ini yang sulit sekali. Yang terjadi kemudian apa? Mohon maaf, dalam suatu kisah disebutkan, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kita ini mohon maaf lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah. Tiang sering memberikan contoh analogi yang ringan sekali. Kalau kita ke masjid, mohon maaf sekali, terutama di sini, seringkali ada komplain, kehilangan sandal lah, kehilangan laptop lah, kehilangan apa misalnya, ya. Hadirat Allah, kenapa orang berani mengambil sandal itu? Kira-kira kalau dilihat oleh yang punya, berani nggak diambil? Diintip oleh yang punya, misalnya, dilihat terus, kira-kira dia berani nggak mengambil motor atau aset yang lainnya? Kira-kira berani? Nggak berani. Kenapa? Karena dia dilihat oleh pemiliknya. Hadirat Allah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi dia tidak bersembunyi dari Allah. Kalau dilihat oleh yang punya, dia tidak berani mengambil. Padahal mohon maaf, mau dilihat oleh yang punya maupun tidak, sejatinya Allah melihat kita. Bukan begitu? Lihat. Makanya kalau orang itu benar-benar beriman, tidak mungkin melakukan dosa, tidak mungkin mengambil yang bukan haknya, tidak mungkin menyakiti saudaranya, tidak mungkin memfitnah saudaranya. Kenapa? Yakin Allah melihat kita. Inilah pentingnya akidah yang benar, ya Allah. Ini kadang-kadang kita ini Masya Allah, kalau sudah urusan sama Allah kita gampangkan, kalau sudah urusannya dengan Allah kita langgar. Lihat, jangan jauh-jauh. Kalau ada polisi di situ di lampu merah, atau misalnya ada lampu merah di situ, kita nggak berani tabrak, ya toh? Atau sambil lihat lirik kiri kanan, oh nggak ada polisi, terus. Padahal mohon maaf, memang polisi tidak melihat kita, tetapi yakin Allah maha melihat. Itu namanya ar-raqib. Allah mengintai kita. Maka apa iya kita sebagai umat Islam, Allah, bisa menafikan keberadaan Allah dalam hidup ini? Inilah yang kita sebut dengan iman. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia akan benar-benar merasakan kenikmatan dalam hidupnya, karena malaikat diturunkan oleh Allah untuk mengawal dia. Bu, seringkali kita kadang-kadang kalau mendapat informasi baru atau sesuatu yang baru, yang penting kita anggap penting, kita bilang sama teman kita, Bu, saya bisikin ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kita berdua saja, deal. Ya Allah, seolah-olah kita ini menghilangkan peran Allah di situ. Di saat kita mohon maaf transaksi, ya Allah, berapa kali kita deal-dealan transaksi ini. Kita itu bisa menipu manusia, tetapi untuk menipu Allah itu tidak bisa. Bukankah dalam transaksi-transaksi kita sering mempermainkan yang namanya faktur? Beli sekian, bisa nggak bisa ditulis begini? Oh ya bisa sekali.
Kalau atasan bisa kita tipu, KPK bisa kita tipu, tapi Allah bisa kita tipu enggak? Ini yang sering kali kita, mohon maaf, karena memang konsep hidup kita ini pragmatisme, ya. Yang penting kita dapat, yang penting kita oke, maka menafikan peran Allah di situ. Seolah-olah kalau kita tidak berdusta, kalau kita tidak berbohong, itu akan hilang rezeki kita. Mohon maaf, karena dasarnya iman. Maka subhanallah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, iman ini adalah segalanya. Kalau kita ingin bahagia, tidak ada cara lain kecuali mantapkan iman kita. Subhanallah. Saya pernah menceritakan di majelis ini, ya. Tiang pernah melihat satu tayangan TV di salah satu stasiun TV, dan Tiang anggap acara ini sebagai tes keimanan, tes iman. Saya yang ngasih tahu, memberikan label, oh ini tes iman. Jadi dalam acara itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada 10 orang yang didesain oleh produsernya, sutradara. Nanti siapapun yang belanja di toko ini, Bapak Ibu, disetting oleh kasirnya seolah-olah dia lupa memberi sisanya, sehingga lebih dia kasih. Belanjanya $500, beli barang-barang besar gitu ya, yang berat-berat, yang mahal seperti elektronik, pura-pura kasirnya ngasih $800. Ini di Eropa sana, di tempat orang kafir, ya. Subhanallah, Bapak Ibu, 10 orang yang diuji di tayangan itu. Ibaratnya begini deh, kalau kita yang perokok ini di luar bulan puasa atau mungkin mau berbuka, beli rokok nih, beli rokok di Bibi, ya mungkin karena sore-sore kan nggak pakai lampu penerang, uang kita 50.000, Bi, beli satu bungkus rokok, Bi, harganya 25, taruhlah begitu. Hebatnya Bibi ini, karena dia lupa atau mungkin karena gelap, ngasih rokok satu bungkus, sisanya itu dia kasih 200.000, Bapak, Bu. Kembaliannya itu 200.000. Sudah dapat rokok, dapat 200.000 pula. Kira-kira gimana sikap kita? Mau kembalikan apa bawa? Belanja satu bungkus rokok 25.000, uang kita 50.000, susuknya 250.000. Apa yang dilakukan berikutnya? Luar biasa, ya. Disinilah ujian itu, mohon maaf. Kalau kita belum diuji, kembaliin dong. Ini teorinya, Bapak Ibu. Kalau teorinya gampang, tetapi begitu kita dapatkan, Mas Opik, apalagi baru keluar dari BI uangnya, baru-baru lagi. Ini orang BI soalnya. Waduh, kira-kira disitulah ujian iman itu. Mohon maaf, disitulah ujiannya, kita kembalikan atau tidak. Subhanallah, orang-orang kafir ini 10 orang diuji. Rata-rata belanjanya itu karena pakai dolar, ada yang 200, 300, yang penting 100 kali lipat diberikan sama kasir itu, pura-pura kasirnya. Subhanallah, Bapak Ibu, yang pertama, yang kedua sampai 9 itu ada yang begitu selesai bayar, kemudian dia tahu kasirnya salah hitung, dia kembalikan. Ada yang mohon maaf sudah keluar dari mall itu, dia baca, dia cek lagi faktur yang dia belanja, ternyata lebih, dia kembalikan. Yang hebatnya lagi, ada yang sudah keluar daerah, ya, zonanya kan kalau di situ kan luas-luas. Taruhlah misalnya Lombok Barat, kita ini di Mataram, sudah sampai Kediri sono. Yuk, banyak sekali susunya. Dia balik ke sini. Bapak Ibu, yang terakhir saja yang tidak balik, dan itu mohon maaf warga kulit hitam, negro. Ternyata begitu disusuk banyak, itu dia tidak kembaliin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah autokritik buat kita semua. Yang nomor 1 sampai nomor 9 itu non muslim semua, yang mengembalikan. Ditanya, kenapa kamu mengembalikan? Oh, orang tua saya mengajarkan tidak boleh bohong. Oh, agama saya mengajarkan harus jujur. Oh, Tuhan saya nanti melihat saya. Macam-macam alasannya. Si negro ini mohon maaf muslim dia. Kenapa kamu tidak langsung mengembalikan? Sambil ngauk-ngauk, lupa aku nih. Lihat, inilah potret kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita sudah diuji seperti itu, kadang-kadang kita tidak kuat.
Saya bukan menyalahkan, bukan Islamnya yang salah, tetapi mohon maaf, cara memahami akidah kita yang tidak benar. Ya, cara memahami akidah ini yang mohon maaf, akidah ini hanya hafalan sifatnya, tetapi bukan praktik yang kita diajarkan. Rukun iman ada 6, hafal semua. Tetapi bagaimana percaya kepada Tuhan, itu dia tidak hadirkan dalam kehidupan nyata. Sehingga mohon maaf, begitu mudah kita membohongi orang, begitu mudah kita menyakiti saudara kita, menipu orang, memainkan sesuatu, itu mudah sekali. Kenapa? Karena kita seolah-olah iman itu di belakang. Kembali Allah ke ayat yang kita baca, kebencian orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada Nabi, sampai mengatakan tidak mungkin Allah akan menolong Nabi Muhammad. Dan ini adalah ungkapan yang sangat menyakitkan, kedustaan yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun ditolong oleh Allah. Bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Nuh, bahkan mereka diberikan mukjizat-mukjizat sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada para nabinya. Itu semua ada. Tetapi kenapa mereka mengatakan tidak mungkin Allah akan membantu Nabi Muhammad? Karena memang kebencian mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lanjutan ayatnya Allah mengatakan apa? Falyamdud bisababin ilas sama. Sekiranya mereka membentangkan, menggantungkan tali ke langit, ya, langit yang dimaksud di sini langit-langit rumah, ya, dalam tafsirannya. Summa liyaqta, ya. Kemudian mereka menggantung dirinya, membunuh dirinya sampai dia meninggal dunia sekalipun, kebencian itu tidak akan pernah hilang dari mereka. Lihat, saking bencinya pada Allah, padahal dia sudah meninggal dunia sekalipun, kebencian itu tetap tertanam dalam hati mereka. Inilah orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang memusuhi baginda Rasul SAW, sampai mati pun mereka masih membenci baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, kalau kita umat Islam diajarkan, mohon maaf, cinta itu boleh, tetapi janganlah kecintaan itu berlebihan. Benci pun boleh seseorang itu membenci, tetapi jangan membenci itu benar-benar membutakan kita terhadap orang lain. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan sesuatu yang kamu benci itu ternyata yang engkau benci itulah yang paling baik. Ya, seringkali kita seperti itu dalam hidup ini. Terkadang ini pernah juga Rasul SAW dapat teguran. Kalau jamaah bisa membaca asbabun nuzul daripada abasa wa tawalla, ya, beliau menyangka bahwasanya ini baik. Para pembesar Quraisy ini lebih diprioritaskan, sehingga Ummu Maktum pada waktu itu yang datang kepada beliau diindahkan. Beliau tidak prioritaskan, maka Allah menegur beliau. Jadi tidak boleh seperti itu. Jangan gara-gara kebencian kita kepada seseorang membutakan kita dalam kebencian itu, atau kecintaan itu membutakan mata kita. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, mohon maaf Bapak Ibu. Dalam satu ungkapan disebutkan wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kalau kita sudah cinta kepada orang, bagaimanapun buruknya orang itu, bagaimanapun jeleknya orang itu, bagaimanapun orang ini benar-benar hina, karena kita dasarnya adalah kecintaan, maka kita akan sanjung dia, kita akan bela dia, kita akan benar-benar menyayangi dia. Ingat? Tetapi sebaliknya kata ulama apa? Walakinna ainas sukhti tubdil masawi. Tetapi kalau kita sudah benci dengan orang, kalau kita sudah membenci orang lain, maka hampir tidak ada sama sekali kebaikan dari dia. Kebaikan yang dia lakukan semua kita lihat sebagai sesuatu yang keliru. Lihat. Jadi kita tidak boleh seperti itu, hamda Allah. Kalaupun mencintai, cintai setulusnya, tetapi bukan berarti kita harus totalitas. Mohon maaf,
Kan di situ ada ungkapan hadis Rasulullah SAW, ahbib habibaka haunam ma asa iyakuna baghidaka yauman ma. Cintai orang itu seperlunya saja, Bapak Ibu. Jangan terlalu over dalam mencintai. Kenapa? Jangan-jangan Anda begitu cinta kepada dia, besok ada tiba waktunya Anda benci kepada dia. Gimana rupanya coba? Tadinya kita bersama, tidur bersama, makan bersama, tahu-tahu ditanya, mana si Fulan? Saya nggak tahu dia, sudah kemana dia? Padahal dulu soulmate-nya, kira-kira begitu. Bestinya luar biasa misalnya, sekarang jauh. Itu tidak boleh. Jadi kalau mencintai orang juga sepantasnya kita cintai dia. Hal yang sama dengan kebencian. Kalau kita benci orang, maka kebencian itu pun Allah harus disesuaikan dengan kadar, ya, sepantasnya dia dibenci. Jadi jangan terlalu benci. Masya Allah, sampai menyebut namanya saja kita tidak mau, sampai mau muak kita, muntah kita. Ternyata besok sudah menjadi bestie, kata Ustadz Mustaqim tadi. Dan inilah yang kita tidak kehendaki, kata Allah. Maka lihat, mereka ini orang-orang ingkar kepada Allah sampai dia menggantungkan dirinya, sampai meninggal dunia pun kebencian kepada baginda Nabi itu tidak akan sirna. Dia tetap akan mengatakan Allah tidak mungkin menolong Nabi Muhammad SAW. Kenapa kedemikian, kata Allah? Karena memang hati mereka itu sudah tertutup. Maka hati-hati, ya, hati-hati itu beda dengan hati, ya. Kalau 2 kali itu berarti warning, tapi kalau 1 berarti itu hati yang ada di sini. Ingat, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Bapak Ibu, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia ini ada semacam gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau ini yang baik, maka manusia itu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Bila mana yang di sini rusak, bila mana yang ada di dalam sini bermasalah, maka semua yang keluar dari manusia itu adalah sesuatu yang tidak baik. Lihat orang kafir, dasarnya adalah hati mereka yang bermasalah. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu buruk semua. Bisa dibayangkan? Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul itu tidak baik semua. Kenapa? Dasarnya hati mereka itu sudah menunjukkan kebencian. Maka disinilah pentingnya hati, Bapak Ibu. Hati ini menjadi standar utama. Baik buruknya seseorang dalam kehidupan ini sangat tergantung kepada hatinya. Maka hati ini diberikan gambaran dalam Al-Quran dengan berbagai macam potensi, Bapak Ibu. Lihat dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hatinya itu sudah ada penyakit, Bapak Ibu. Kalau hati sudah sakit, saya teringat satu ungkapan syair, innal quluba idza tanafarat kisruha la yus'ab. Kalau hati ini sudah sakit, ya, pernah disakiti kira-kira begitu, maka sulit sekali untuk kembali normal. Ibaratnya seperti pecahan kaca, Bapak Ibu, bisa disatukan tetapi goretan-goretan itu masih ada, kira-kira begitu. Inilah hati. Maka hati ini harus dijaga, ya, karena dia potensinya bisa sakit. Kalau hati sudah sakit, mohon maaf, mau diceramahin berapa kali pun tidak akan masuk ceramah itu. Mau diajak ke Mekah sekalipun itu tidak akan selesai juga urusannya. Kenapa? Karena di sini sumbernya bermasalah. Dan ingat, dalam Al-Quran juga disebutkan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati itu, kata Allah, keras. Bapak Ibu, hati itu keras. Tetapi mohon maaf, kerasnya batu sekalipun itu masih kalah dengan kerasnya hati. Kita tahu batu itu keras, tetapi hati manusia itu, kata Allah, jauh lebih keras daripada bebatuan. Batu, Bapak Ibu, kita tahu keras, tetapi
bila mana jatuh air ke situ, terus jatuh, lama-lama bisa pecah dia. Tetapi kalau sudah hati yang keras, itu sulit sekali untuk dibangunkan lagi, dihidupkan lagi, diperbaiki lagi, itu berat sekali. Tetapi hati, mohon maaf, tidak selamanya tidak baik. Ya, hati itu bisa tenang, bisa bahagia, itu hati juga sumbernya. Makanya dalam surat Fatah, Allah SWT firmankan apa? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan rasa tenang di dalam hati orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah, kalau kita sudah tahu hati ini bisa sakit, bisa keras, bisa tenang, bisa mencintai, maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merawat yang namanya hati ini. Ibarat mobil, mohon maaf, karena saya lihat Haji Adi soalnya bagian, jadi mobil aja temanya. Mobil itu bagaimanapun cara kita sudah apik ya, sudah hati-hati ya, walaupun mahal, kalau sudah peok di sana sini ya kan, di situ juga benyok, di sini apa tergerus catnya dan lain sebagainya, ya perlu perawatan, kira-kira begitu ya. Kalau mau perawatan ini orangnya nih, nah ini sponsor ini berasa mahal ini. Jadi artinya apa? Hati Bapak Ibu, apalagi begitu kompleks masalahnya. Saat ini kan kita hidup di zaman modern yang mohon maaf, hati ini juga bisa menjadi masalah kalau kita melihat masalah-masalah yang ada. Dulu orang godaan hati itu ya paling harta, ya kan? Jarang kita orang mau berebut jadi kepala desa, itu jarang dulu. Ya, DPR pun dulu mohon maaf, saya ingat almarhumlah ya, almarhum Tunggul Safwan dulu pernah jadi anggota dewan, itu nggak ada yang mau. Beliau cerita begitu. Lah sekarang ini masya Allah, ini kan cobaan hati nih Pak. Untung aja Pak Andi, Haji Andi selamat itu. Ya tidak ini kan cobaan hati Bapak Ibu. Makanya di dalam hadis Rasul SAW disebutkan tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasiri udan. Cobaan hati itu sekarang ini dihamparkan oleh Allah. Laksana karpet ini, dia kasat mata, dia kelihatan. Kalau dulu kan tidak banyak seperti itu. Di zaman Rasul apalagi nggak ada yang berani macam-macam. Ya, tidak ada yang berani. Nah sekarang ini masya Allah, orang sudah bertarung sama-sama, mau jadi ini, jadi itu. Ini cobaan. Orang mau kaya sampai menghalalkan segala cara, ini cobaan. Maka alhamdulillah, tiang selalu katakan, kalau hati ini diibaratkan mobil tadi yang bisa penyok, bisa rusak, maka dia perlu perawatan. Hati ini mohon maaf, kalau kita ibaratkan bunga, apa bunga yang paling mahal saat ini? Dulu itu gelombang cinta. Orang sampai tidur dengan bunga itu, dibawa ke kamarnya. Ingat di zaman Pak SBY dulu kan, gelombang cinta itu masya Allah, orang tidur itu sama bunga, bawa potnya ke kamar sekali. Kenapa mahal? Harganya 2, 3, 4 juta tergantung, bahkan 10 juta tidurnya semua. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau hati itu diibaratkan bunga yang mahal, kalau bunga itu tidak disiram, tidak dipelihara, tidak diberikan pupuk, apa yang terjadi kemudian? Lama-lama dia mati, layu dan mati. Subhanallah, hati ini juga demikian. Kalau hati ini tidak diproteksi, tidak dilindungi, tidak dijaga, maka walaupun posisinya tadi baik, kalau tidak dipelihara, maka hati ini juga akan menjadi mati. Maka tidak salah misalnya ungkapan-ungkapan para ulama memberikan kita tuntunan, termasuk juga di dalam Al-Quran banyak sekali bagaimana merawat hati itu, bagaimana menjaga hati ini supaya jangan seperti hatinya orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya kepada Allah supaya hati ini tetap hidup? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak-banyak zikir. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, sering-sering hadir ke majelis ilmu seperti ini. Ya, walaupun kita bisnis, ya sekali seminggu hadirkan diri kita ke majelis. Kenapa?
Karena kalau sudah uang saja itu kadang-kadang tertutup nanti. Yang kelihatan uang saja, maka perlu dicuci sedikit. Kalau kita bergaul seperti ini, oh diarahkan, gitu kan? Walaupun dapat uang banyak, mungkin diingatkan sedekahnya, diingatkan bantu orang lain. Ini hadirat Allah. Jadi perlu sekali kalau kita hadir di majelis-majelis supaya hati ini juga menjadi hidup dan sehat. Kemudian hadirat Allah, ayat berikutnya, wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Ingat, Al-Quran ini sudah ada di hadapan kita. Al-Quran ini bukan berada di Lauhul Mahfuz lagi, bukan di atas lagi posisinya. Al-Quran ini sudah ada di sekeliling kita. Makanya Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 155 mengatakan apa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uh. Dan Al-Quran ini itu isim isyarah. Kalau dalam bahasa Arab itu kata yang bertujuan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Jadi sesuatu yang dekat biasanya menggunakan kata hadza. Maka Al-Quran itu sudah dekat. Al-Quran itu sudah menjelaskan segala-galanya. Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka jadikan Al-Quran itu sebagai imam kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, tidak ada cara lain hadirat Allah kecuali kita benar-benar menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Saya sering sekali menyetir hadis Rasul SAW. Bapak Ibu, di dalam hadis disebutkan al-bait idza tuliya fihi al-Quran. Rumah yang bila di dalam rumah itu sering dibacakan Al-Quran, Bapak Ibu, maka Allah menjanjikan 4 kebaikan di dalam rumah itu. Apa itu yang 4? Yang pertama, ittasa'a ahluhu. Rumah itu merasa nyaman. Rumah itu terasa senang, nyaman kita. Bahkan hati ini terasa nyaman, bahagia, luas rasanya rumah itu. Wasi itu artinya luas. Rumah itu terasa luas. Saya pikir ini adalah cara kita untuk ya paling tidak menyiasati kondisi real saat ini, di mana rumah itu biasanya subsidi. Rumah subsidi itu 3 langkah ke depan mentok, mundur 3 langkah juga mentok, ke samping juga mentok, karena memang hanya 70-75 paling banyak. Ya, maka subhanallah, ternyata tuntunan agama boleh rumah itu secara fisik, secara kasat mata dia sempit, tetapi dia bisa merasa luas bila mana di situ dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ini satu. Yang kedua, Pak Haji Saleha, baca Quran. Jangan ada alasan saya sudah tua, saya sudah pensiun, enggak ada. Baca Quran itu mau pensiun mau sudah tua, itulah bedanya baca Al-Quran dengan baca-baca yang lain. Kalau Al-Quran dibaca, bahkan mungkin kita pelajari saat ini, di saat kita sudah pensiun, pandangan kita sudah mungkin redup, telinga kita sudah sulit mendengar. Rasul katakan apa? Al-mahiru bil Quran ma'asafatil kiramil bararah. Orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, sesuai dengan tajwid, hukum-hukum hurufnya, sifat-sifat hurufnya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka dia akan membersamai malaikat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fihi wa huwa 'alaihi syaq. Sementara orang yang baru belajar, telat dia belajar, karena sudah tua dia belajar, maka terbata-bata melafalkan satu huruf. Ya, orang bilang ha, he doang nunin, he doang, ya gedo, gigin, ndak arah gigin, malik, yang sa olinot, ca. Tidak bisa dia, alhamdulillah. Kenapa? Usia. Tetapi apa kata Rasul? Orang ini walaupun salah bacaannya, dia dapat 2 pahala. Lihat, salah melafalkan huruf, dia dapat 2 pahala. Kenapa? Satu, dia mau belajar, dan yang kedua yang dia pelajari adalah Al-Quranul Karim. Lihat, sehingga tidak ada ruginya sebenarnya belajar Al-Quran. Maka yang kedua, Allah, yang akan dihadirkan oleh Allah, kebaikan yang didapatkan oleh rumah yang dibacakan Al-Quran. Pertama, dia akan terasa luas. Yang kedua, kasura khairuhu, kebaikan itu akan hadir di situ.
Masya Allah, anak-anak menjadi patuh, ya, anak-anak rajin sholat, rajin ibadahnya, tidak pernah menyakiti temannya, tidak pernah menyakiti orang lain. Itulah yang disebut dengan kasura khairuhu. Termasuk apa? Rizki kita walaupun sedikit juga cukup rasanya, ya. Mau sedikit juga nyaman, tenang kita menggunakan rizki itu. Ini kalau dibacakan Al-Quran. Yang ketiga apa? Dakhala fihil malaikah. Malaikat itu akan tinggal di situ dalam rumah itu. Masya Allah. Kalau sudah malaikat bersama kita, kita dijaga, dipelihara oleh malaikat. Tidak mungkin kita dibawa kepada sesuatu yang mungkarat. Sebaliknya yang keempat apa? Kharaja minhu syayatin. Setan itu tidak akan mungkin mau tinggal di rumah yang di dalam itu sering dibacakan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kebalikannya, kalau di rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, apa kata Rasul? Satu, dhaqa ahluhu, sempit rasanya itu rumah. Padahal rumah itu luas, mewah, ada kolam renangnya, tetapi nggak nyaman ditinggali. Itulah yang diibaratkan oleh Rasul seperti kuburan. Makanya Rasul katakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan buat rumah jadi kuburan. Kira-kira ada yang buat kuburan di rumah apa tidak? Mungkin kita bilang tidak, tetapi kita tanpa disengaja, rumah yang kita buat itu ternyata sudah menjadi kuburan. Kenapa? Karena sepi dari bacaan Al-Quran. Bapak Ibu kalau pergi jalan ke makam Bintaro sana, ya, orang itu saking kayanya dia buat kuburan itu semiliar lebih kadang-kadang kalau dia kaya. Kenapa? Karena dia yakin kehidupan akhirnya dia ada dalam kuburan itu. Maka dia desain yang bagus. Ada di antara kita yang mau coba-coba, karena rumahnya hanya 100 juta, 200 juta, Pak Haji Saleh, saya coba-coba sekali, bagaimana rasanya tempat yang 1 miliar. Namanya kuburan, walaupun 1 miliar, tetap kuburan itu tidak nyaman ditinggali. Maka hal yang sama dengan rumah kita Bapak Ibu, walaupun mewah, tamannya luas, kolam renang ada, dia tidak akan nyaman orang yang tinggal di situ, kata Rasul. Selalu nyesek, nyakit rasanya, ada masalah, setiap hari masalah, tengkar sama istri, cemburu terus terjadi, macam saja. Kenapa? Karena sepi dari bacaan Al-Quran. Yang kedua apa? Qalla khairuhu, sedikit kebaikan yang Allah turunkan di situ. Dan berikutnya apa? Kharaja minhul malaikah, malaikat tidak mau tinggal di rumah itu. Sebaliknya, dakhala ilaihi syayatin, setan itu akan masuk ke dalam rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Karena itu di akhir ayat ini disebutkan wa annallaha yahdi man yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Karena itu hamdalillah, hidayah yang sudah kita dapatkan saat ini mari kita pelihara, kita jaga hidayah ini. Jangan sampai, mohon maaf, Allah sudah berikan kita hidayah, kita sia-siakan hidayah ini, ya. Satu, hidayah ini dalam bentuk iman. Yang kedua, hidayah dalam bentuk motivasi kita untuk melakukan ketaatan. Alhamdulillah, Ramadan ini membentuk kita semangat beribadah. Maka ini juga hidayah namanya. Maka jaga hidayah ini, pelihara hidayah ini. Jangan sampai hanya terhenti di bulan Ramadan, tetapi paling tidak semangatnya itu ada di luar bulan Ramadan, walaupun tidak dalam bentuk iktikaf seperti ini, ya. Tetapi kebaikan-kebaikan bulan Ramadan selalu hadir di luar bulan Ramadan. Itulah sejatinya yang disebut dengan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Perlu langsung berdoa apa? Masih ada pertanyaan? Boleh. Kalau ada pertanyaan kita berikan ruang. Tetapi saya tutup dulu kajian ini. Ya, demikian, terima kasih. Mohon maaf lagi sekali. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru. Nah, ini menarik sekali cerita yang mengetes kejujuran yang ada yang 10 orang. Satu yang bilang jujur, ini ada yang jujur. Nah, faktor apa yang menyebabkan yang 9 ini dalam tes kejujuran itu
karena kedisiplinannya atau karena imannya. Terus yang satu orang itu kebetulan muslim katanya tadi itu, apakah disiplinnya tidak ada, apakah imannya itu kurang atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Kalau kita jujur, mohon maaf, apa dasarnya semua ini? Maka jawabannya adalah iman. Iman yang kita belum mantap. Makanya orang-orang Arab Badui dulu, di saat mereka mengatakan diri mereka saya sudah beriman, Allah mengatakan belum beriman kamu. Dia mengaku dirinya saya sudah beriman ya Allah. Oh belum, Anda ini belum beriman, baru Islam namanya. Qalatil Arabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan diri mereka sudah beriman. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Maka Allah membantah, belum, Anda belum beriman. Kenapa? Anda itu baru masuk Islam. Jangan-jangan kita ini masih Islam saja, tetapi belum beriman. Itu maksudnya. Apa jawab Allah berikutnya? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman yang Anda yakini itu masih sebatas di mulut. Masih sekedar ucapan, saya beriman kok, saya beriman. Tapi hatinya nggak beriman. Yang banyak terjadi itu, mohon maaf, di mulut saja kita beriman. Iman ini hanya lipstik sifatnya, tetapi belum sampai ke sini. Orang kalau sudah yakin Allah dengan hatinya, mohon maaf, maka dia akan merasa Allah itu hadir dalam dirinya dimanapun dia berada. Maka tidak mungkin terjadi korupsi, mohon maaf. Makanya kenapa Allah mengatakan kalau Anda beriman selamat, bahagia Anda. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah katakan sekiranya satu penduduk negeri orangnya beriman, mohon maaf, iman disebut bukan Islam. Kalau dalam ilmu akidah Bapak Ibu beda iman sama Islam itu. Walaupun nanti di dalam Al-Quran kalau disebut Islam, maka yang dimaksud adalah orang Islam yang benar-benar beriman. Tetapi kalau dipisahkan antara orang yang beriman dengan Islam, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, Allah tidak meminta ya ayyuhalladzina aslamu, orang-orang Islam, tidak. Tetapi orang Islam yang benar-benar beriman. Karena itu Allah, iman ini harus masuk dulu ke sini. Nah, permasalahannya tadi, bagaimana kok kita ini iman ini masih sebatas sini? Wallahu alam. Mungkin karena kita ini hanya disuruh menghafal saja, tidak pernah dipraktikkan. Seharusnya dalam mengajarkan masalah iman itu, ya, begitu diajar secara teori langsung dipraktikkan. Kita baca sifat 20 cara lain. Kita hafal surat ayat 20, sifat-sifat Allah yang 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafat, ulil hawadith. Di situ ada sami'an basiran, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kadang-kadang kita hanya menghafalnya saja, tidak pernah yakin kalau Allah itu Maha mendengar. Sehingga yang terjadi kemudian adalah bisik-bisik tetangga terjadi, seolah-olah Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat kita. Ini kenapa kita mengambil milik orang lain? Karena kita seolah-olah Allah itu tidak ada di situ. Kalau kita yakin Allah itu hadir melihat kita, maka tidak mungkin terjadi penyimpangan, penyelewengan. Makanya tadi disebutkan keberkahan dari langit dan bumi itu akan turun. Dasarnya adalah keimanan. Barulah iman orang yang bertakwa. Makanya dalam ilmu akidah Bapak Ibu disebutkan tidak semua orang Islam itu beriman, tetapi sudah pasti kalau orang itu beriman sudah pasti Islam. Itu rumusnya. Ya, tidak semua orang Islam itu beriman, tetapi semua orang beriman itu sudah pasti Islam. Ini. Yang ketiga, kata Allah SWT, kalau orang sudah masuk imannya ke sini, maka iman itu siap-siap diuji oleh Allah SWT. Apa ujiannya? Jihad. Kalau kita ujiannya apa? Sudah dapat harta, ada nggak untuk orang lain?
Ya, kita bagi nggak untuk orang lain? Kita bantu sesama apa tidak? Kalau kita hanya masih ngomong saja, cerita harta di sana sini, tapi belum bisa berbagi, berarti belum lulus ujian. Ya, saya sudah pensiun, terakhir jabatan saya ini, cerita saja aset saya di sini, tapi nggak ada yang keluar sama sekali. Itu mohon maaf belum teruji dia. Ya, ini mohon maaf. Jadi iman itu pasti diuji dia. Ujiannya apa? Ya miskin juga ujian, ya kaya juga ujian. Lulus nggak kita dalam ujian ini? Ini ayahanda. Jadi saya termasuk yang yakin sekali iman kita ini belum benar-benar masuk secara totalitas. Ya, masih ini belum masuk ke sini, lagi dibuktikan dengan kehidupan nyata. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa i'tiqadan sahiha wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wasi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian